Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami mahasiswa Universitas Negeri Malang, program studi S1 Ilmu Perpustakaan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai manajemen sistem informasi perpustakaan FEB Unisma. Sebelum masuk dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya selaku moderator, yaitu Anian Rizky Safitri, lalu teman saya Miftahur Rahma dan Syaidah Nafisa Syakir. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan yang pertama yaitu profil perpustakaan, yang menjelaskan sekilas tentang perpustakaan FEB Unisma, lalu kedua, prosedur perpustakaan, ketiga, sistem transaksi peminjaman, keempat, sistem transaksi pengembalian dan denda yang berlaku di perpustakaan. Yang selanjutnya, sistem keamanan, keenam, terkait sistem pengadaan koleksi, dan yang terakhir, sistem pendataan koleksi baru. Perpustakaan FEB Unisma adalah perpustakaan yang menyediakan informasi ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi, manajemen, ekonomi. Perpustakaan terletak di gedung E Alhambali, lantai 1, milik FEB Unisma yang tepatnya terletak di Jalan MT Haryono nomor 193 di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144. Jam buka dari perpustakaan ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang pada hari Senin sampai hari Kamis, sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu dibuka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Selanjutnya yaitu prosedur perpustakaan. Berikut adalah prosedur perpustakaan FEB Unisma yang terdiri dari prosedur khusus untuk pegawai dan prosedur untuk pemustaka. Prosedur khusus untuk pustakawan terdiri dari absensi yang menggunakan alat fingerprint, lalu selanjutnya yaitu memakai seragam yang telah ditentukan pada karyawan FEB Unisma. Lalu sedang prosedur untuk pemustaka terdiri dari yang pertama memakai sepatu, yang kedua yaitu membawa KTM sebagai syarat masuk, lalu selanjutnya yaitu menaruh barang bawaan di loker yang tersedia, lalu mengisi daftar hadir pengunjung. Selanjutnya yaitu sistem transaksi peminjaman. Berikut adalah sistem transaksi peminjaman yang berlaku di perpustakaan FEB Unisma. Yang pertama yaitu mahasiswa datang ke perpustakaan untuk berkunjung atau meminjam koleksi diharuskan meletakkan barang bawaan terlebih dahulu ke loker penyimpanan. Lalu selanjutnya mahasiswa wajib mengisi identitas diri pada daftar pengunjung. Setelah itu, mahasiswa dapat langsung mencari koleksi yang dibutuhkan melalui opak, lalu mengambil fisik koleksi di rak yang telah ditentukan. Lalu mahasiswa membawa koleksi ke pustakawan, lalu memberikan KTM untuk pendataan peminjaman koleksi, di mana KTM tersebut juga akan menjadi jaminan pengganti koleksi. Lalu yang kelima, mahasiswa juga diwajibkan menulis identitas diri dan ID koleksi pada daftar peminjaman koleksi. Setelah melewati langkah-langkah tersebut, mahasiswa dapat membawa koleksi yang dibutuhkan lalu mengembalikannya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada proses sistem transaksi pengembalian dan denda yang berlaku di perpustakaan FEB Unisma. Yang pertama, mahasiswa membawa koleksi yang telah dipinjam kepada pustakawan, lalu mahasiswa mencari data peminjaman koleksinya untuk pemeriksaan kembali transaksi peminjaman koleksi. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan kembali kartu tanda mahasiswa setelah proses pengembalian selesai. Namun, apabila ditemukan pengembalian koleksi melewati jatuh tempo yang telah ditentukan, maka mahasiswa akan dikenakan denda sebesar 500 perak per hari untuk satu koleksi. Setelah membayar denda, kartu tanda mahasiswa baru akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi apabila ada seorang mahasiswa yang telat mengembalikan koleksi selama 2 hari, maka ia terkena denda sebanyak Rp1.000. Ada peraturan tambahan terkait sistem transaksi peminjaman dan pengembalian. Di antaranya yaitu peminjaman koleksi oleh mahasiswa harus disertai kartu tanda mahasiswa. Lalu peminjaman koleksi maksimal 2 koleksi dengan judul yang berbeda untuk setiap orang. Jam istirahat perpustakaan FEB Unisma mulai dari jam 12 sampai jam 1 siang. Pada jam ini perpustakaan tidak melayani pemustaka. Layanan perpanjangan disediakan dengan syarat dilakukan sekali dalam 7 hari, mengingat keterbatasan koleksi yang tersedia. Berikutnya ada sistem keamanan dalam perpustakaan FEB Unisma.
di mana diantaranya adalah yang pertama, terdapat loker penyimpanan barang untuk pengunjung mahasiswa dan karyawan. Lalu terdapat CCTV di beberapa sudut perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada sistem pengadaan koleksi yang berlaku di perpustakaan FEB Unisma, yang dimulai dari perpustakaan memberikan daftar bahan pustaka yang dibutuhkan. Kemudian, ketua jurusan memutuskan dan menyetujui bahan pustaka yang disetujui. Kemudian pihak perpustakaan menerima daftar bahan pustaka yang disetujui. Lalu perpustakaan menghubungi pihak penerbit terkait ketersediaan bahan pustaka. Kemudian, perpustakaan menginformasikan ketersediaan bahan pustaka kepada mahasiswa. Mahasiswa menyumbangkan uang tunai kepada pihak perpustakaan. Lalu setelah uang terkumpul, perpustakaan membayar bahan pustaka kepada penerbit. Terakhir, ada sistem pendataan koleksi baru yang berlaku di perpustakaan FEB Unisma. Di antaranya ialah yang pertama, perpustakaan mendata kembali apakah koleksi baru sesuai dengan pesanan. Yang kedua, pustakawan mengentri data informasi koleksi ke SLIMS. Lalu yang ketiga, pustakawan mencetak label eksemplar dan barcode koleksi baru, lalu memasangkan label pada koleksi. Yang keempat, pustakawan menyampul koleksi baru untuk tindakan perawatan. Yang kelima, pustakawan melakukan shelving kepada koleksi baru yang telah selesai di-entry dan disampul. Selanjutnya kami akan mensimulasikan SLIM. Yang pertama ada beranda SLIM seperti pada gambar ini. Beranda SLIM pada perpustakaan FEB Unisma memiliki beberapa fitur menu, yaitu warta perpustakaan, info perpustakaan, lokasi perpustakaan, area anggota, pustakawan, bantuan pencarian, masuk pustakawan, dan tentang SLIM. Ini merupakan fitur yang ada pada beranda SLIM. Selanjutnya, katalog online. Sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri katalog data untuk memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya. Dan jika sistem katalog dihubungkan dengan sistem sirkulasi, maka pengguna dapat mengetahui apakah bahan pustaka yang sedang dicari tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam. Katalog online pada SLIM FEB Unisma bisa diakses oleh mahasiswa Unisma, namun hanya bisa melihat saja katalog itu tersedia atau tidak. Tetapi jika ingin meminjam, mahasiswa diperkenankan datang ke perpustakaan FEB Unisma, karena pada SLIM belum dapat diakses jika mahasiswa ingin melakukan sistem sirkulasi. Namun hanya mahasiswa FEB Unisma yang boleh meminjam koleksi tersebut. Ketika kita sebagai pemustaka bisa memanfaatkan fitur pencarian katalog online, hanya memasukkan kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek. Seperti contoh ini. Kita memasukkan kata kunci manajemen. Nah, ini beberapa koleksi yang tersedia di katalog online. Selanjutnya, ketika kita sebagai pustakawan, kita memilih akses untuk mengolah SLIM dengan memasukkan user dan password pada fitur masuk pustakawan. Ada beberapa fitur yang dapat dikelola oleh pustakawan. Fiturnya seperti jalan pintas, dashboard, opak, bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, daftar terkendali, inventarisasi, sistem, pelaporan, kendali terbitan berseri, dan keluar. Dari banyaknya fitur yang ada pada pustakawan, namun pustakawan FEB Unisma hanya menggunakan beberapa fitur saja dalam pengelolaannya.
Kemudian ada fitur sistem pengolahan bahan pustaka. Sistem pengolahan bahan pustaka yang biasa dilakukan pustakawan yaitu bibliografi. Terdapat beberapa fitur pada bibliografi seperti tambah bibliografi baru, daftar eksemplar, pencetakan label, dan barcode buku. Lalu terdapat ada daftar anggota yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pustakawan. Dalam sistem pengolahan perpustakaan FEB Unisma, pengolahan data anggota belum terolah dengan baik, sehingga dalam proses sirkulasinya masih menggunakan proses konvensional atau tulis-menulis. Ada baiknya apabila perpustakaan FEB Unisma memanfaatkan fitur pengolahan data anggota yang terdapat di SLIMS, sehingga proses sirkulasi dalam perpustakaan dapat terupgrade dengan memanfaatkan fitur sirkulasi dalam SLIMS. Dalam fitur keanggotaan SLIMS, terdapat banyak subfitur lainnya seperti lihat daftar anggota yang berfungsi untuk melihat data anggota yang telah terentry dalam sistem, lalu tambah anggota berfungsi untuk menambah atau mengentry data anggota perpustakaan dalam sistem. Kemudian terdapat fitur tipe keanggotaan yang berfungsi untuk melihat dan mengatur data anggota perpustakaan sesuai tipenya. Kemudian ada fitur pencetakan kartu anggota. Fitur ini berfungsi untuk mencetak kartu anggota sesuai data anggota yang terentry. Kemudian ada fitur ekspor data anggota, dan kemudian ada fitur impor data anggota. Selanjutnya ada tahapan transaksi peminjaman, di mana transaksi peminjaman ini dapat dilakukan dalam menu SLIMS bernama sirkulasi yang ada di pojok kiri layar. Ada di sini. Lalu, tahapan pertama, pilih submenu mulai transaksi. Lalu, masukkan ID anggota pemustaka yang akan meminjam koleksi. Klik mulai transaksi. Selanjutnya, masukkan atau scan barcode eksemplar yang akan dipinjam. Namun di sini saya akan mencontohkan yang memasukkan kode eksemplar secara langsung. Klik pinjam. Jika muncul tabel seperti ini, berarti data tersebut sudah mulai tercatat oleh sistem. Maka untuk menyelesaikan transaksinya, klik selesaikan transaksi. Maka transaksi peminjaman telah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tahapan transaksi pengembalian, di mana transaksi pengembalian ini dapat dilakukan melalui menu SLIMS bernama sirkulasi yang ada di pojok kiri layar seperti transaksi sebelumnya. Tahapan pertama yaitu pilih submenu pengembalian kilat, lalu masukkan ID eksemplar koleksi yang akan dikembalikan oleh pemustaka. Jika sudah dimasukkan, maka klik opsi kembali. Nah, apabila tabel seperti ini muncul, maka data koleksi yang dikembalikan telah terdata atau masuk ke dalam sistem. Jika koleksi itu sudah kembali, maka transaksi pengembalian telah selesai. Selanjutnya yaitu ada submenu bernama daftar keterlambatan yang berada di dalam menu sirkulasi. Klik daftar keterlambatan. Daftar keterlambatan ini digunakan untuk melihat data-data informasi terkait anggota
anggota pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi. Tinggal masukkan saja ID anggota mereka, lalu klik terapkan filter, di mana nanti akan muncul tabel data informasi terkait pengguna atau pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi. Begitu juga informasi terkait koleksi yang telah dikembalikan seperti informasi eksemplar koleksi tersebut. Terima kasih, sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata, semoga konten dari kami bermanfaat bagi kami dan teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.